Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Wasahlan bi hudurikum fi hadhihi ad-daurah al-mubarakah. Selamat datang di daurah kita yang insyaallah penuh berkah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa jalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Al-Imam Makhul mengatakan, "Man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah." Barang siapa berjalan, pergi dari rumahnya mencari ilmu, fahuwa fi tariqin ilal jannah, sebenarnya dia sedang berjalan menuju surga, hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Di kita sekarang ini dalam perjalanan menuju surga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Barang siapa tidak memasukinya di dunia, maka dia tidak memasukinya di akhirat. Dan taman surga itu adalah majalisul ilmi, majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah, mampirlah. Para sahabat nggak paham. Kalau kalian melewati taman surga, singgahlah. Para sahabat nggak paham karena kita masih ada di dunia, tapi Nabi nyebut taman surga. Akhirnya para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, taman surga adalah khilaqud dzikr, ay majalisul ilmi, majelis ilmu. Materi kita pada kesempatan yang baik ini apa tadi materinya? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman pemimpin. Baik. Al-Quran dan Sunnah pedoman dalam segala hal. Pedoman sebagai pemimpin, pedoman sebagai anak, pedoman sebagai ibu, pedoman sebagai orang tua, pedoman sebagai tetangga, pedoman sebagai guru, pedoman sebagai panglima, macam-macam. Ya. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan bagaimana sih pemimpin yang ideal menurut Islam itu. Dalam surat Al-Qasas ayat 26, di situ diceritakan percakapan antara wanita dengan ayahnya. Qalat ihdahuma, salah seorang wanita berkata kepada ayahnya, "Ya abati istajirhu." Wahai ayahanda, pilihlah dia untuk memegang amanah ini, memikul beban ini. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik, sebagus-bagus orang yang diberi tugas, diberi amanah, diberi jabatan adalah al-qawiyyu, orang yang kuat, al-aminu, orang yang amanah.
Jadi pemimpin yang ideal menurut Islam ya dua itu. Yang pertama al-qawi, kuat. Yang kedua al-amin, jujur, amanah. Amanah, jujur, tapi kalau nggak kuat ya lembek. Kuat tapi nggak punya jujur, dolim. Maka butuh dua hal itu. Yang pertama al-qawi, yang kuat. Yang kedua al-amin, jujur dan amanah. Yang pertama al-qawi, kuat. Kuat apanya? Yang ilmu. Harus punya ma'rifah. Jadi syarat jadi pemimpin ya harus punya ilmu, punya kekuatan ilmu. Makanya sebelum Nabi diangkat oleh Allah jadi pemimpin dunia, wahyu yang pertama kali Allah turunkan ke Nabi Muhammad tentang ilmu. Coba siapa yang bisa menyebutkan surat atau 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi yang bisa dapat hadiah dari panitia? Betul ya? Nah, sebutkan 5 ayat pertama kali yang diturunkan ke Nabi. Berdiri Mas. Bismillah. Suratul Alaq, surat Al-Alaq. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Namanya Mas siapa? Dapat. Mas Dafa, dapat hadiah. Sebelum Nabi Muhammad SAW dicetak Allah, dikader Allah, mau dijadikan pemimpin dunia, ayat yang pertama kali turun, kalau antum benar-benar memperhatikan, maka bukan tentang kekayaan, bukan tentang kerajaan, bukan tentang pasukan, bukan tentang jihad. Tapi kalau antum benar-benar memahami ayat yang pertama kali turun ke Nabi, 5 ayat tadi, kalau benar-benar dipahami semua tentang ilmu. Iqra, bacalah. Dan kita tahu membaca adalah salah satu perangkat untuk mendapatkan apa? Ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah lah yang mengajarkan ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Disebutkan kata ilmu berulang kali. 'Allama, mengajarkan. Jadi kekuatan yang pertama yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah kekuatan ilmu. Harus berilmu. Maka dari itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, silakan dicatat. Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, menguasai dunia, memegang dunia, fa'alaihi bil ilm. Dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat, wajib punya ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin bahagia di dunia dan di akhirat, wajib punya ilmu. Ilmu itu syarat mutlak kebangkitan Islam.
Mas-mas nih kalau ingin memberi sumbangsih kepada Islam, yang pertama adalah ilmu sebelum yang lain. Al-ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Kata Nabi Muhammad, perhatikan baik-baik. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya diisi 4 tipe manusia. Dunia ini hanya diisi berapa tadi? 4 tipe manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah tipe seorang hamba yang diberi oleh Allah harta yang banyak dan ilmu yang banyak. Wa huwa yattaqi fihi rabbahu, dan dia bertakwa kepada Allah dalam menjalankan hartanya. Wa yasilu fihi rahimahu, dan dia menyambung tali rahimnya. Kata Nabi, yang jenis pertama ini, kata Nabi, fahadha bi afdalil manazil. Ini adalah setinggi-tinggi kedudukan manusia. Seutama-utama kedudukan manusia. Diberi ilmu, diberi apa tadi? Yang nomor 2, abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Tipe yang nomor 2, diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Diberi ilmu tapi tidak diberi apa? Harta. Dan dia berkata, ya Allah, seandainya aku punya harta, aku akan berinfak seperti golongan pertama. Fahuwa biniyatihi, meskipun orang nomor 2 ini hanya mengandalkan niat, fa ajruhu masawa, tapi pahalanya sama persis dengan yang pertama. Adapun yang nomor 3, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang diberi oleh Allah harta yang banyak tapi enggak diberi ilmu. Wala yattaqi fihi rahimahu, dia tidak bertakwa dalam menjalankan hartanya dan tidak nyambung tali rahimnya. Dia mengeluarkan hartanya tidak sesuai dengan aturan Allah karena dia punya harta, nggak punya ilmu. Sugih tapi nggak gelem ngaji, itu nomor 3. Kaya raya tapi nggak punya ilmu. Kata Nabi, fahadha bi akhbathil manazil. Ini adalah sejelek-jelek kedudukan manusia. Yang nomor 4, abdin lam yarzuqhullahu malan wa ilman. Yang nomor 4, hamba yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, dan dia tertipu dan berkata, kalau aku punya harta akan aku gunakan seperti golongan yang nomor 3. Kata Nabi, fawizruhu masawa, maka dosanya orang yang nomor 4 ini sama persis dengan yang keberapa? Ketiga. Jadi harus punya kuwatul ilmi, harus punya kekuatan ilmu. Saya mau tanya nih, tolong dijawab. Siapa yang pertama kali menciptakan lampu listrik ini? Siapa?
Thomas Alva Edison. Saya tahu itu ketika saya masih SD dan desa saya itu mungkin desa paling terpelosok se-Lamongan. Tapi saya sudah tahu bahwa yang menciptakan lampu listrik pertama kali adalah Thomas Alva. Kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya orang ini sampai kita aja tahu? Karena dia punya ilmu. Karena dia punya ilmu. Allah tidak pernah mendolimi orang yang berilmu. Bahkan kafir pun gak didolimi Allah. Diangkat derajatnya. Allah kasih dia. Karena dia memberi manfaat, dikasih tapi di dunia. Tidak ada orang gak kenal Thomas Alva, kenal semua. Karena dia memberi kemanfaatan bagi umat manusia. Diberi haknya, Allah gak mendolimi, kasih tapi di dunia. Di dalam Al-Quran itu ada hewan yang selalu menjadi perumpamaan kejelekan. Di dalam Al-Quran, dalam hadis seringkali disebutkan hewan, dan hewan ini sering menjadi perumpamaan kejelekan. Hewan apa? Anjing. Banyak hadis yang memakai lafaz anjing dan berkonotasi negatif. Berkonotasi apa? Negatif. Contoh, jika anjing menjilati bejanamu maka harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya pakai debu atau pasir. Saking najisnya. Rasulullah juga mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalam rumah itu ada apa? Anjingnya. Rasulullah juga memberi perumpamaan barang siapa memberi kok ditarik lagi, diminta lagi, kata Nabi seperti anjing muntah dijilati lagi. Betul? Terlalu banyak disebutkan kata kalb atau anjing dan berkonotasi negatif. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa memelihara anjing maka setiap harinya dikurangi pahalanya berapa? 1 qirat. Kalian kalau sujud tidak boleh niru sujudnya anjing. Pokoknya jelek lah. Tapi di dalam Al-Quran itu ada 2 titik anjing disebut dan berkonotasi positif. Dan berkonotasi apa? Positif. Yang pertama, anjing yang diceritakan yaitu kalbus soid. Anjing apa? Anjing berburu. Anjing berburu itu dalam fikih Islami, Pak, anjing kan najis dan seterusnya, betul? Tapi kalau anjing itu mu'allam, anjing yang apa katanya? Apa artinya mu'allam? Yang allama yu'allimu ilm. Kalb mu'allam, anjing yang dikasih ilmu, anjing yang mau diajari ilmu, maka Allah angkat derajatnya, Allah halalkan buruannya. Dengan syarat anjing yang terlatih. Syaratnya anjing terlatih kalau disuruh berangkat diucapkan bismillah, suruh berangkat dan dia kalau menerkam hewan buruannya mengoyak, mengeluarkan darah tapi tidak dimakan masuk ke perutnya. Karena kalau sampai dimakan masuk ke perutnya berarti anjing ini bukan anjing yang terlatih, berarti belum tuntas ngaji ini. Ya. Tapi kalau anjing ini melemahkan, menjatuhkan, merobek, mengeluarkan darah dan setelah itu dibawa kepada majikannya, berarti anjing yang benar-benar sudah diberi ilmu, sudah terlatih. Karena dia punya ilmu, Allah angkat derajat anjing ini dengan Allah halalkan buruannya.
anjing ini selalu dibuat perumpamaan kejelekan kecuali dalam hal dua. Satu ini tentang anjing yang terlatih, yang mau dikasih ilmu. Allah angkat derajatnya, padahal biasanya disebut dalam konotasi negatif, ini disebutkan dalam konteks positif. Yang kedua, anjing disebutkan dalam konotasi positif, yaitu anjing dalam kisah Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Dan anjingnya Ashabul Kahfi berada di mulut gua. Ini anjing disebutkan dalam makna yang baik. Kenapa? Karena dia berteman sama orang-orang soleh. Maka siapapun yang ingin diangkat, mendekatlah kepada ilmu dan mendekatlah dengan orang-orang soleh. Dan insya Allah dua hal itu, ilmu dan teman yang soleh, panjenengan dapatkan di daurah kita kali ini. Kalau anjing saja diangkat derajatnya, itu juga dalil bahwa siapapun yang berperan dalam dakwah, Allah apresiasi. Termasuk anjing Ashabul Kahfi, Allah apresiasi. Dibaca setiap malam Jumat, terlepas khilaf pendapat. Ya, tapi di situ Allah tidak ingin cerita anjing ini dilupakan, bahwa ada anjing yang berjasa dalam dakwah. Maka ikhwatul iman, seorang pemuda yang calon-calon pemimpin ini nomor satu harus punya ilmu, harus punya kekuatan ilmu. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan 4 langkah ini. Kalau siapapun ingin menjayakan Islam harus melalui 4 langkah nih. Langkah pertama apa? Al-ilm, ilmu. Bahkan Imam Bukhari juga mengatakan al-ilmu qablal qauli wal amal. Ya, ta'allamu qabla an, menuntut ilmu lah kau sebelum kau diangkat jadi pemimpin. Karena sudah jadi pemimpin gak sempat belajar lagi. Maka kekuatan yang pertama yang harus dimiliki adalah kekuatan ilmu. Kemudian yang kedua ikhwatul iman, kuwatul akidah. Harus kuat akidahnya. Ya, harus kuat akidahnya, enggak boleh melempem. Ya, harus kuat akidahnya. Harus kuat tauhidnya. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu pernah membonceng bocah kecil. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang diajarkan adalah kalimat tauhid. Diajarkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dakwah di Taif, Rasulullah dilempari batu, Rasulullah berdarah-darah, maka Rasulullah pandai memanage emosinya. Begitu kuat pendiriannya, tidak patah semangat dalam menjalankan dakwah. Beliau duduk bersama Zaid bin Harisa dengan berlumuran darah. Kemudian datanglah malaikat Jibal, malaikat gunung, dan mengatakan, wahai Muhammad, jika kau ingin perintahkan kepadaku, niscaya aku akan angkat gunung ini dan aku akan timpakan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi adalah orang yang kuat akidahnya, yakin bahwa suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menolong dakwanya. Dan Nabi mengatakan, Allahumma asku ilaika, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya diriku. Jadi doanya Nabi itu, kalau antum coba baca sejarah, ketika Nabi dilempari batu, di berdarah-darah dari Taif, terus antum baca doanya Nabi, tidak ada sedikit pun jelek-jelekan penduduk Taif. Tidak ada sedikit pun apa? Menjelek-jelekkan apa? Penduduk Taif. Justru yang ada adalah mengakui kelemahan diri, mengakui belum mampu membuat strategi dakwah yang lebih
Itulah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga harus, terutama di zaman yang banyak tantangannya ini, maka pemuda harus punya akidah yang kuat. Ya, di dalam Al-Quran itu ada ayat, dan ayat ini juga ada di kitab Taurat, ada juga di kitab Injil, ada juga di kitab Zabur, dan ada juga di kitab-kitab terdahulu semuanya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, yang ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan pula kepada Nabi Musa, diturunkan pula kepada nabi-nabi sebelumnya. Ayat atau kitab-kitab suci datang silih berganti, tapi ada ayat di dalam Al-Quran yang tidak pernah Allah ganti. Nabi pun datang silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Seluruh para nabi mesti kena ayat ini. Surat Az-Zumar ayat 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan nabi-nabi sebelummu. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka hancurlah amalanmu. Jadi akidah itu ya adalah wahyu yang universal dari seluruh nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mesti mendapatkan titah ini. Yaitu apa? Akidah yang kuat, tidak boleh melakukan apa? Kesyirikan. Maka seorang pemuda yang akan menjadi pemimpin harus kuat akidahnya, harus kuat tauhidnya, karena tauhid adalah kunci. Kunci apa? Kunci kemenangan. Tauhid itu kunci kemenangan. Di zaman dulu itu, mas-mas, mbak-mbak, ada dua imperium besar yang menguasai dan ngangkangi dunia, yaitu imperium Romawi yang ada di barat dan imperium Persia yang ada di timur. Di saat dunia ini diperebutkan oleh dua imperium ini, di saat itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad dilahirkan di saat dunia ini dikuasai oleh dua imperium besar itu. Dan dua imperium besar ini selalu mencari wilayah-wilayah jajahan. Makanya kalau kita lihat sejarah, Romawi itu wilayahnya ya Eropa, kemudian sampai Afrika Utara, bahkan sampai jantungnya Afrika, Ethiopia, itu semuanya adalah dalam kekuasaan Romawi Raya. Begitu juga dengan Persia, ya dari Iran sampai ke Asia Selatan, sampai Asia Tengah, dulu itu dikuasai oleh Persia. Cuman ada sesuatu yang menggelitik di situ, bahwa Romawi yang luas, Persia yang luas tidak terbesit untuk menaklukkan kota Mekah. Karena pada waktu itu kota Mekah adalah kota yang tidak diperhitungkan oleh dua imperium besar ini. Ya, pada waktu itu kota Mekah adalah kota yang tandus, penduduknya penggembala kambing, mereka adalah kaum yang umi, terbelakang, nggak punya peradaban. Tetapi justru di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul umur 40 tahun di jantung bangsa Arab, yaitu di kota Mekah. Di saat itulah Nabi mendakwakan tauhid. Nabi dilempari batu, Nabi dituduh sebagai orang gila, Nabi dituduh sebagai penyihir, Nabi dituduh sebagai kahin, tukang dukun. Segala sesuatu yang menjelekkan nama Nabi dilakukan oleh kafir Quraisy. Tapi Nabi terus mendakwakan tauhid, yang membuat pondasi yang kuat sampai Nabi berdakwah di kota Mekah
13 tahun yang didakwakan hanya tauhid. Sampai akhirnya Nabi terusir dari Mekah. Nabi hijrah ke mana? Ke Al-Madinah. Kalau di Mekah 13 tahun, maka di Madinah berapa tahun? 10 tahun mendakwakan tauhid. Tauhid itu di saat seperti itu Romawi dan Persia rebutan emas dan perak. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, ghulibatir Rum fi adnal ard. Bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di tempat yang terdekat terendah. Jadi digambarkan pada waktu itu Persia dan Romawi rebutan wilayah. Itu Nabi mendidik umat tauhid. Tauhid, pentingnya meninggalkan berhala, pentingnya nyembah Allah saja. Sampai Nabi genap umur 63 tahun, Rasulullah wafat, Jazirah Arab steril. Steril dari apa? Dari kesyirikan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nabi wafat, Jazirah Arab steril dari kesyirikan. Bahkan menjelang wafat, Rasulullah memerintahkan kepada Khalid, pergilah ke Uzza, pergilah ke berhala ini, pergilah berhala itu. Khalid bin Walid pergi ke Uzza ketika Fathu Makkah. Uzza itu ternyata pohon besar, ditumbangkan sama Khalid bin Walid. Setelah itu Khalid kembali ke Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, belum wahai Khalid, kamu belum membunuh Uzza. Maka kembalilah Rasulullah menyuruh Khalid kembali mencari Uzza, dan ketemu. Uzza adalah sosok jin perempuan yang rambutnya panjang, dan dibunuh Khalid bin Walid, penghuni atau yang bau reksa pohon yang dikeramatkan atau pohon Uzza tersebut. Setelah itu diganti Abu Bakar 2 tahun. Diganti 2 tahun oleh Abu Bakar. Tugasnya Abu Bakar adalah menguatkan pokok yang sudah mulai goyah. Karena di zaman Abu Bakar ada nabi palsu, ada gerakan murtad, ada gerakan ingkar zakat. Maka 2 tahun digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membereskan gejolak-gejolak itu, dan berhasil. 2 tahun setelah itu diganti siapa? Umar bin Khattab. Dan di zaman Umar inilah Persia tumbang, dan di zaman Umar bin Khattab inilah Romawi yang di negeri Syam terusir sampai ke Konstantinopel. Karena tauhid. Kenapa? Tauhid. Dan di zaman tabi'ut tabi'in, Islam dipimpin Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad nyebrang sampai ke mana? Ke Spanyol, ke Andalusia, dan menetap di sana sampai 800 tahun. Makanya kuwatul akidah. Umar bin Khattab ketika pasukannya mau menyerang Romawi, Umar berkata kepada Panglima Islam, wahai Panglima Islam, wallahi yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Wallahi selama ini kalian diberi kemenangan oleh Allah, karena syirik-syirik yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian itu. Kalau sampai kalian berbuat syirik dan maksiat, maka mereka yang lebih berat dimenangkan oleh Allah daripada kalian. Kenapa? Karena Umar sudah menjadi saksi mata bagaimana kelompok yang kecil dimenangkan Allah. Perang Badr yang cuma 300 melawan yang 1000, Allah menangkan yang 300. Ya, perang apa lagi? Perang Ahzab, jumlahnya kaum muslimin kecil, dikepung 10.000 pasukan tentara Ahzab, yang tentara Ahzab digulung. Pasukan kaum muslimin dalam perang Qadisiyah, jumlah kaum muslimin 4.000, jumlahnya tentara Persia 80.000. Jadi Umar sudah paham bahwa yang menyebabkan kemenangan itu bukan karena senjata kita, tapi tauhidnya kita dan syirik maksiat yang dilakukan musuh kita. Makanya Umar bin Khattab ketika memberangkatkan pasukan Islam, Umar mengatakan, wallahi wahai tentara Islam, yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah apa? Diri-diri kalian.
Maka mintalah tolong kepada Allah supaya kalian bisa mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Tauhid quwwatul aqidah. Umar bin Khattab ini di zaman Abu Bakar yang jadi panglima perang sentral itu Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ini kalau sudah perang mesti menang. Wah perang itu ya, siapa sih mimpin ini? Khalid, menang wis. Wah mau perang terus komandannya Khalid, menang wis. Nah Umar nggak seneng kayak gitu. Itu mengurangi akidahnya para prajurit Islam. Nanti jaga no Khalid didadek no jimat. Umar nggak seneng. Umar ngelobi Abu Bakar. Wahai Khalifatul Rasul, tolong Khalid dipecat. Saya melihat dalam pedangnya ada kecepatan. Dan aku takut tentara Islam akan mengkultuskan Khalid bin Walid. Pokoknya setiap ada Khalid mesti menang. Umar gak seneng begitu itu. Karena Umar ini punya quwwatul aqidah. Didik tentara Islam supaya benar akidah. Dilobi Abu Bakar suruh mencat Khalid. Maka Abu Bakar berkata, wallahi demi Allah, bagaimana mungkin aku menyarungkan pedang yang pedang ini sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Wallahi, selama aku jadi khalifah tidak akan pernah aku sarungkan pedangnya. Gak mau Abu Bakar. Terus Abu Bakar wafat, dan jadi khalifah siapa setelahnya? Umar. Antum tahu yang dilakukan Umar pertama kali? Mecat Khalid bin Walid. Dipecat Khalid bin Walid. Oleh siapa? Umar. Di-rolling, diganti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Karena tidak mau ada pengkultusan terhadap individu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada pohon yang pohon itu dulu dipakai oleh Rasul dan para sahabat berbaiat. Namanya baiat apa itu? Baiatur Ridwan. Idh yubayi'unaka tahta sajarah. Allah telah ridho kepada dirimu Muhammad dan orang-orang yang membaiatmu di bawah pohon. Ada 1.400 sahabat Nabi inti yang membaiat Nabi di bawah pohon itu. Di zaman Rasul wafat, zaman Abu Bakar wafat, yang jadi khalifah Umar. Orang-orang ini tahu baca Quran, idh yubayi'unaka tahta sajarah, bahwa ada pohon yang dipakai berbaiat. Disebutkan sajarah, pohon. Maka di zaman Umar itu orang-orang ini mulai cari mana sih pohon yang disebutkan dalam Al-Quran. Digeleki sama orang-orang, ketika ketemu di ngalap berkai. Nah iki pohon sing ana ndungane Al-Quran. Maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah apa? Memerintahkan para sahabat untuk menghabisi pohon itu seakar-akarnya biar tidak mengganggu akidahnya kaum muslimin. Jadi ikhwatal iman, seorang pemuda selain memiliki kekuatan ilmu juga harus punya kekuatan apa? Akidah. Akidahnya harus kuat, dan akidah itulah yang menyebabkan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sifat-sifat kepemimpinan. Di antaranya adalah beliau itu pandai menempatkan orang pada tempatnya. Di antara sifat kepemimpinan Nabi adalah pandai menempatkan orang pada tempatnya. Rasulullah SAW menempatkan ahli ilmu pada porsinya. Rasulullah menempatkan ahli perang pada tempatnya. Makanya Rasulullah SAW menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai delegasi ilmu. Karena Mu'adz bin Jabal itu disebutkan dalam riwayat a'lamun nas bil halali wal haram. Manusia yang paling paham tentang apa? Halal dan haram. Maka ditunjuk, dikirim Nabi ke Yaman untuk berdakwah di sana. Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab.
falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka pertama kali yang kamu ajarkan kepada mereka asyhadu alla ilaha illallah. Rasulullah menjadikan Mus'ab bin Umair sebagai delegasi. Ya, karena orangnya rupawan, orang yang ganteng, pintar ngomong, diplomat ulung, negosiator ulung, maka Rasulullah menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai delegasi Islam pertama. Rasulullah SAW melihat bahwa Hamzah kekuatannya ada di fisiknya, maka Rasulullah SAW ya menunjuk Hamzah pamannya sebagai pasukan, sebagai pemimpin pasukan perang. Jadi Rasulullah SAW di antara sifat kepemimpinannya adalah pandai menempatkan orang pada tempatnya. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang pandai berkomunikasi. Kadang-kadang Rasulullah itu menjumpai permasalahan yang sama tapi solusinya beda. Dan Rasulullah SAW pandai berkomunikasi dengan orang lain. Khatibin nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan pikirannya. Pernah suatu ketika, ini saya ingin menggambarkan bagaimana Rasulullah ketika jadi pemimpin. Pernah suatu ketika ada seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi dan dia kencing di Masjid Nabawi. Kisah yang sudah sering antum dengar, betul kan? Ada seorang Arab Badui kencing di mana? Di Masjid Nabawi. Ketika melihat laki-laki ini kencing sembarangan, maka para sahabat ingin memukul, menghardik. Tapi dengan tenang Rasulullah mengatakan, tinggalkan, biarkan dia selesaikan kencingnya. Biarkan dia selesaikan apa? Kencing. Setelah selesai, Nabi berkata kepada para sahabat, hariku, ambilkan air dan siramlah kencingnya orang ini. Yang disuruh bukan malah yang kencing, yang disuruh malah siapa? Si para sahabat. Ambilkan satu ember air dan siramkan ke kencingnya orang ini. Setelah itu Rasulullah mendatangi orang Arab Badui tadi dan Rasulullah SAW mengatakan, wahai akhi, sesungguhnya masjid ini didirikan sebagai zikrullah, untuk zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, untuk mengingat Allah, untuk sholat. Tidak boleh ada kotoran manusia di dalam masjid. Maka orang Arab Badui ini sangat tersentuh, sangat senang dengan sikap yang ditunjukkan Rasulullah SAW, dan saking senangnya karena nggak dimarahi, nggak dipukul, nggak dibujuk-bujukkan. Saking senangnya sampai orang Arab Badui ini mengatakan, Allahummarhamna, Allahummarhamni wa Muhammada, wa la tarham ma'ana ahadan abada. Ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku dan Muhammad saja, dan jangan kau berikan rahmatku kepada selain kami berdua. Saking senangnya sama Nabi sampai salah bisan berdoanya. Engkau telah mempersempit sesuatu yang luas, kata Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin berkomunikasi dengan orang bodoh? Enggak memarahi, dikasih yang lembut-lembut, ya, bahkan yang disuruh bersihkan malah sahabat. Sebaliknya, Rasulullah SAW bersikap kasar kepada sahabat yang wis ngerti tapi ngelakoni kesalahan. Mu'ad bin Jabal, orang yang dijuluki Nabi a'lamun nas bil halali wal haram, orang yang paling paham tentang halal dan haram. Ini Mu'ad ini kalau sholat isya itu sholat bersama Nabi. Setelah itu beliau pulang ke kampungnya, ngimami kampungnya. Sehingga kampungnya itu nunggu lama Mu'ad karena harus sholat dulu di Masjid Nabawi bersama Rasulullah. Setelah sholat selesai, dia pulang ke kampungnya, baru ngimami sholat apa? Isya. Dan itu boleh. Niat sholat yang kedua, sholat apa? Sholat sunnah, betul?
Kemudian ketika Mu'adz bin Jabal datang pulang ke kampung yang ngimami sholat isya, membaca bacaan yang sangat panjang sekali. Ada sebagian dari jamaahnya Mu'adz yang gak kuat keluar dari jamaah. Ketika selesai, dilihat sama Mu'adz bahwa orang ini keluar dari jamaah, tidak mau sholat berjamaah sama Mu'adz. Maka dimarahi sama Mu'adz. Innama anta munafiqun ma'lumun nifaq. Sebenarnya kamu itu munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Min sifatil munafiqin fi dzakal zaman takhalluf an sholatil jamaah. Termasuk sifatnya orang munafik zaman itu adalah tidak mau sholat jamaah. Maka kata Mu'adz, akan saya kabarkan beritamu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan ke Rasulullah, dan Rasul sebagai pemimpin tidak menghukum dari satu pihak. Kata Rasulullah, bawa sini laki-laki yang katamu munafik meninggalkan jamaah itu. Datang, limadha takhallafta 'anil jamaah? Kenapa kamu tertinggal dari jamaahnya Mu'adz? Ya Rasulullah, kami ini kaum yang di siang hari kita ini bekerja di ladang, capek. Kemudian kita lama nunggu Mu'adz datang. Ketika datang, dia ngimami kami dengan bacaan yang sangat apa? Panjang sekali. Kami gak kuat ya Rasulullah. Kami gak kuat karena dia membaca bacaan yang sangat panjang. Maka Rasulullah berkata kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah ini membuat fitnah dalam agama ini ya Mu'adz? Beginilah kepiawaian Rasulullah dalam berkomunikasi. Kalau sama orang bodoh, orang yang gak selevelnya, Nabi santun, pelan. Al-jahil yu'lam, orang bodoh diajari bukan dimarahi. Tapi kalau Mu'adz kok ngelakoni kesalahan, dikerasi sama siapa? Rasul. Dan Rasulullah adalah sebagai pemimpin meletakkan orang pada tempatnya dan tidak membiarkan orang lain kurang ajar kepada orang yang berhak untuk dimuliakan. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini punya masalah sama Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar datang ke Umar minta maaf. Tetapi Umar kayak uskadung loro ati, meneng wae gak ngomong ya wis padha-padha. Gak ngomong ngono, padahal Abu Bakar sudah datang minta maaf. Tapi Umar kayaknya masih ada sesuatu yang mengganjal sehingga masih belum plong dadanya. Melihat sikap Umar yang kelihatannya belum memaafkan, maka sedihlah Abu Bakar As-Siddiq. Sedihlah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar datang, Rasulullah duduk bersama para sahabat, dan Rasulullah mengatakan, lihatlah temanmu, dia kelihatan punya masalah. Terus maka datanglah Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, inna baini wa baina Umar syai'. Ya Rasulullah, antara diriku dan Umar ada sesuatu. Kemudian aku datang minta maaf kepadanya, kelihatannya dia masih enggan untuk memaafkan saya. Tolong ya Rasulullah, saya dimediasi. Perhatikan, Abu Bakar tidak menjelekkan Umar sedikit pun, tidak pernah. Ya kok ya Rasulullah, ya apa sih Umar ya Rasulullah? Aku berusaha jaluk sepuro tapi dia gak kelem nyebur. Enggak ngomong gitu. Minta untuk dimediasi Rasul. Wala tidak memarahi Umar, tidak ngelok-ngelok Umar, tidak menjelek-jelekkan Umar, tidak menghibai Umar. Kemudian Umar ini merasa iya, Abu Bakar sudah datang kepada aku minta maaf, tapi aku belum responsif kepadanya. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke rumahnya Abu Bakar, mengetuk pintunya. Setelah dibuka ditanya, "Wahai Abu Bakar, di mana Abu Bakar?" Kata yang punya rumah, dia anaknya Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar tidak ada. Ketika disebutkan Abu Bakar tidak ada, Umar langsung mikir, pasti ini sama siapa? Rasul. Mesti Abu Bakar ini sama Rasul. Maka dicari kebetulan, benar datanglah Umar. Di situ ada Rasul dan Abu Bakar. Ketika Umar ini datang, langsung wajah Rasulullah merah. Ketika Umar datang, itu wajah Rasulullah berubah. Dan Rasulullah langsung memarahi Umar tanpa minta klarifikasi kepada Abu Bakar. Karena Rasulullah ingin mengajarkan kepada Umar, tidak boleh memperlakukan Abu Bakar seperti itu. Ya,
Langsung marah Rasulullah SAW dan berkata, urusan dunia apa wahai Umar yang menyebabkan engkau seperti itu? Apakah karena urusan dunia yang kau perlakukan saudaraku seperti ini? Faltaroktumuli sahibi. Wallahi dia ini orang yang pertama kali iman kepada aku ketika kalian kafir semuanya. Dia adalah orang yang mempersembahkan dengan ikhlas persahabatannya, dengan hartanya semua dikasihkan untuk dakwaku. Apakah karena urusan dunia yang kau tidak bisa maafkan? Langsung, tidak pakai sisi marni nomor. Ono apa sih Pak Amigo? Masalah tidak. Ya, Rasulullah sebagai pemimpin pintar untuk berkomunikasi dan kapan orang itu harus dimarahi dan kapan orang harus dikasih lembut-lembut sama Nabi. Nah, orang Rasulullah ada orang. Rasulullah pandai menempatkan orang pada tempatnya. Kemudian di antara sifat kepemimpinan Rasulullah SAW adalah as-sabat, kokoh, konsisten dalam memperjuangkan apa yang menjadi idealismenya Nabi. Ya, kalau antum perhatikan usaha-usaha yang dilakukan kafir Quraisy untuk membendung dakwanya Nabi. Yang pertama, usahanya kafir Quraisy. Yang pertama, memberi stigma buruk. Kahin, sahir, apalagi majnun, orang gila, orang kena sihir, orang pembohong, pendusta. Itu adalah yang pertama yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Membuat stigma buruk tentang Rasulullah. Nah, siapapun yang bergerak di dakwah ini pasti akan kena stigma itu. Pertama kali itu stigma negatif. Sebagaimana kafir Quraisy juga melakukan. Yang kedua, karena stigma negatif ini ternyata gak mempan. Ternyata yang masuk Islam tambah banyak. Maka cara yang kedua yang dilakukan kafir Quraisy adalah apa? Melobi orang yang dianggap melindungi Nabi. Siapa? Abu Thalib. Datang ke Abu Thalib ternyata ya sangat mencintai Nabi dan melindungi Nabi, gak digubris sama Abu Thalib. Maka datang kedua kalinya, wahai Abu Thalib, segera pegang ponakanmu atau kami membunuh ponakan. Baru sadar Abu Thalib, ternyata serius ini. Wahai Muhammad, tolong jangan kau pikulkan kepada pamanmu ini apa yang tidak bisa pamanmu pikul. Kaummu mendatangi aku, menyuruhku untuk menghentikan dakwamu. Maka Rasulullah melihat seakan-akan pamannya kurang ya dalam mendukung Nabi. Maka Nabi mengatakan, ya ammi, ya ammi, wahai pamanku, seandainya mereka menaruh matahari di tangan kananku dan seandainya mereka menaruh rembulan di tangan kiriku untuk aku tinggalkan dakwah ini, ya paman, wallahi tidak akan aku tinggalkan dakwah ini sampai aku yang binasa atau mereka yang binasa. Sampai aku yang dimenangkan oleh Allah atau aku yang dibinasakan Allah. Nah, setelah itu Abu Thalib semangat lagi dan Abu Thalib mengatakan, idhab ya ibna ahi, berangkatlah wahai anak saudaraku, wallahi tidak akan tersentuh sedikit pun kulitmu oleh mereka dan aku akan membela. Akhirnya nggak berhasil. Langkah yang ketiga, lobby yang ketiga datang lagi ke Abu Thalib membawa laki-laki ganteng, gagah. Wahai Abu Thalib, ini adalah laki-laki pemuda ganteng, gagah. Ambillah PN jadi anakmu, tapi Muhammad akan kami bunuh. Maka Abu Thalib mengatakan, bisa ma qulta, sungguh jelek ucapanmu. Bagaimana kau berikan anakmu kepada aku untuk aku hidupi, lalu aku berikan anakku padamu kemudian kamu bunuh. La abadan, tidak akan aku serahkan Muhammad. Gak bisa. Jadi lewat stigma negatif gak bisa. Pakai apa tadi? Melobi orang yang melindungi tetap gak bisa. Bahkan yang masuk Islam lebih banyak lagi. Kemudian setelah itu pakai cara apa? Kekerasan. Bilal diseret-seret, ditimpakan batu besar, ada yang dipecuti, kemudian Ammar bin Yasir disiksa, bapaknya namanya Yasir dibunuh, ibunya namanya siapa? Sumayyah
dibunuh di depan anaknya. Pokoknya ini fisik sudah, intimidasi fisik. Tapi tetap yang masuk Islam banyak. Semakin kuat. Rasul tidak pernah bergeser dari idealismenya. Apa yang terjadi ikhwatul iman? Maka yang dilakukan sahabat Quraisy adalah memberi stimulus, memberi iming-iming. Ya, maka Abul Walid Utbah bin Rabi'ah, perhatikan, Utbah bin Rabi'ah ngomong ke Abu Jahal dan teman-temannya, hei teman-temanku, kita pakai stigma negatif, tetap tidak ada yang percaya masuk Islam semua orang-orang. Kita ngelobi ke siapa tadi? Pamannya, tetap nggak berhasil. Pakai intimidasi fisik, sahabat-sahabatnya Muhammad kita lukai, tetap nggak berhasil. Sudah, izinkan aku tak ngomong saja. Ke siapa? Muhammad. Barangkali Muhammad mau dengarkan omongan. Nah, maka Abul Walid Utbah bin Rabi'ah datang ke Rasul dan berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, kita tahu dirimu, betapa lama kamu hidup bersama kami sangat mencintaimu, menjulukimu Al-Amin. Kami semua sepakat kamu ada orang baik, kami tahu dirimu, tahu nasabmu, tahu bapakmu, tahu pakdemu, tahu mbahmu, tahu buyutmu. Kamu orang baik, tidak pernah kita punya masalah sama kamu. Untuk apa ini semua wahai ponakanku? Kenapa kau mendakwakan sesuatu yang tidak pernah kami dengar sebelumnya? Wallahi wahai ponakanku, kalau kamu ingin menjadi orang Mekah yang paling kaya, kami sepakat akan mengumpulkan harta-harta kami, kita berikan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Kalau kamu lakukan ini wahai anakku, karena kau ingin menjadi orang yang paling pertama, orang yang memutuskan perkara di kota Mekah, menjadi pemimpin, wallah kami sepakat akan menjadikan kamu pemimpin. Kalau engkau wahai keponakanku melakukan hal ini karena ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, kena jin maksudnya itu, maka akan kami datangkan kepadamu tabib yang akan mengobati dirimu. Tapi tolong wahai ponakanku, tinggalkanlah apa? Dakwahmu ini. Apakah sudah selesai wahai Abul Walid? Sudah. Baru dibacakan Nabi Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran oleh Nabi, terperangah Abul Walid ini, Utbah bin Rabi'ah, dan merasuk ke relung hatinya. Maka dia balik kemana? Ke kaumnya. Dari jauhan dilihat Abu Jahal. Abu Jahal ngomong sama teman-temannya, lihatlah orang ini, wajah ketika berangkat beda dengan wajah ketika balik. Apa maksudnya? Berangkatnya serius, ya, kayak berhasil, ternyata pulangnya lemes, kelihatan ini. Wahai Abul Walid, apa yang terjadi? Saya melihat Muhammad ini, sudahlah biarkan saja. Kalau dia ini benar-benar nabi, yang untung kan kita juga. Kita ini orang Quraisy kok. Gak ada kabilah di Arab yang punya nabi, lah kita suku Quraisy punya nabi. Kalau seandainya ternyata dia itu benar nabi, yang untung kan kita juga. Tapi kalau seandainya dia bukan nabi, sudah biarkan saja. Toh nanti pasti dibunuh oleh orang Arab lainnya, gak perlu kita yang bunuh dia. Terketan Abu Jahal, dan Abu Jahal mengatakan, saharoka Muhammad, kamu kena sihirnya apa? Muhammad. Gak berhasil. Setelah itu mentok gak berhasil juga, pakai metode berikutnya apa? Toleransi. Wis ngene Muhammad, setahun ayo nyembah Lata Uzza, betul apa enggak? Setahun yang akan datang gantian kita nyembah Allahmu. Enak kan, adil ya? Wis ngono wis Muhammad, enak-enak ngono wis. Saiki nyembah Lata Uzza, besok nyembah Allahmu wis. Kata Nabi ndak mau. Tetap ndak mau. Mentok gak berhasil. Terakhir percobaan pembunuhan. Rasulullah dikepungkan, ceritanya terkenal itu. Terus digantikan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Di situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa sikap kepemimpinan Nabi adalah as-sabah, kokoh, tidak tergoyahkan. Ketika menjelang perang Uhud, itu Nabi pakai baju perang. Nabi itu punya usulan perang Uhud itu nggak keluar dari Mekah.
bertahan, nggak keluar dari Medina, alias bertahan di kota Medina, nggak usah keluar. Paham maksudnya? Kemudian ada sahabat-sahabat Ansor yang kebetulan nggak ikut perang Badar. Ya Rasulullah, kenapa kita pakai pendapat bertahan di Madinah? Nanti orang kafir Quraisy mengira kita ini penakut. Ayo kita keluar ya Rasulullah, kita hampiri mereka di tanah Uhud. Akhirnya Rasulullah pakai baju besi mau berangkat ke Uhud. Setelah itu para sahabat getun. Kenapa kok getun? Ini Rasulullah sudah punya usulan, sudah punya ide. Tadi di mana? Di Medina. Tapi gara-gara kita usul, sekarang Rasulullah keluar gara-gara usulan kita. Tapi Rasulullah kan orangnya mabda' suronya jalan. Sebagai pemimpin tidak seenaknya dewi, tetap mendengarkan aspirasi apa? Kaumnya, bawahannya. Maka Rasulullah membawa baju perang, sudah mau berangkat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sesuai dengan pendapat jenengan saja, wis gak jadi berangkat, tidak apa-apa, kita harus di kota Medina. Maka Rasulullah mengatakan, seorang nabi jika sudah pakai baju perang tidak boleh dilepas sampai harus bertemu dengan musuhnya. Di situ kita bisa tahu bagaimana kuatnya apa? Kuatnya azimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuatnya pendirian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, Rasulullah itu dalam perang Uhud, ini saya bawa kisah ini terakhir, setelah itu selesai ya. Kalau ada tanya ya monggo. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat, menceritakan ada seorang nabi yang dilukai oleh kaumnya sampai berdarah kepalanya, dan nabi itu mengusap darah yang mengucur dari kepalanya, dan nabi itu berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sungguhnya mereka belum tahu. Para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan ini nabi menceritakan nabi terdahulu. Paham maksudnya? Pendapat yang kedua, nabi menceritakan dirinya sendiri. Makanya hadis ini ditaruh Imam Muslim dalam hadis perang apa? Uhud. Dan memang kenyataannya dalam perang Uhud nabi apa? Berdarah. Sehingga para ulama ada yang mengatakan ini nabi menceritakan nabi terdahulu, tapi ulama yang lain mengatakan ini nabi bercerita tentang siapa? Dirinya sendiri dalam perang Uhud. Dan kebetulan hadis ini dimasukkan Imam Muslim dalam perang Uhud. Artinya seakan-akan Imam Muslim mendukung memang kejadian itu dalam perang Uhud. Anggaplah itu kejadian dalam perang Uhud. Nabi Muhammad SAW dilempari kena senjata hingga gigi beliau patah, dan kepingan kepala baju besi, helm besi itu kan kepingannya sampai menancap di pipi Nabi dan berdarah. Nabi kena senjata berdarah. Dan Nabi berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, ampuni kaumku, sungguhnya mereka belum tahu. Dari doanya Nabi ini bisa disimpulkan 3 sikap Nabi ketika didolimi. Saya ulangi ya. Dari sikap Nabi ini, dari doanya Nabi tadi, ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka belum mengetahui, sungguhnya mereka belum tahu ya Allah. Dari doa ini bisa dikeluarkan sikap Nabi ketika terdolimi. Nah, kita ini harus berjiwa besar seperti Nabi. Ketika didolimi orang, berjiwalah besar seperti Nabi. Apa sikap itu? Sikap yang pertama, Nabi memaafkan. Sikap yang pertama tadi, Nabi memaafkan. Seorang pemimpin harus berjiwa besar, harus memiliki dada yang sejembar segoro. Ya, itu dilakukan Rasulullah. Pertama Rasulullah memaafkan. Mana dalilnya kok memaafkan? Karena Nabi mendoakan. Tidak mungkin toh mendongakno kok gak nyepuro. Ketika ndongakno berarti sudah legowo hati ini. Maka seorang pemimpin harus berdada jembar, memaafkan. Nomor 2, gak cukup memaafkan, tapi apa tadi?
mendoakan. Dan yang paling hebat nomor 3, mencarikan udzur. Mencarikan apa? Udzur. Mungkin mereka belum tahu ya Allah. Kita yang bergerak di bidang dakwah, kalau di masyarakat ya gitu, harus punya hati yang jembar. Nabi Musa alaihissalam mendapat titah pertama kali, idhab ila Fir'aun, pergilah ke Fir'aun. Ketika diangkat jadi rasul pertama kali, mendapat titah suruh berangkat ke Fir'aun. Antum tahu nggak apa yang diminta oleh Nabi Musa ke Allah? Doanya Nabi Musa pertama kali yang dipanjatkan kepada Allah sesudah mendapatkan titah wahyu. Pertama kali apa doanya? Rabbishrahli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jadi seorang kalau sudah berdakwah harus punya lapang dada. Rabbishrahli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, disakiti lapang dada. Begitu ya. Wallahu a'lam. Itu yang bisa sampaikan malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Jika ada. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lagi dari PPD Palasan Lumajang, apa yang telah kita sampaikan sangat itu benar, bagus banget, bisa menjadi pedoman untuk pemimpin muda seorang muslim. Yang saya tanyakan, kita kan sudah tahu persepsi manusia itu tentang agama Islam itu sangat begitu berbeda-beda. Kita tidak bicara non-muslim, orang muslim sendiri tentang persepsi baik akidah apapun itu berbeda-beda. Sedangkan dan mau saya seumpamanya saya menjadi pemimpin dalam satu negara dan kita tahu di dalam negara itu banyak begitu penganut agama Kristen, pengurus umat Islam. Gimana supaya kita itu memimpin negara ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tapi kita itu tidak mendolimi siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menjalankan apa? Agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah. Di Madinah ada orang-orang selain muslim. Ya, di Madinah ada orang-orang apa? Yahudi. Rasulullah Umar bin Khattab ketika menaklukkan Syam, ya, maka di negeri Syam ada orang-orang Kristen dan mereka diberi oleh Umar bin Khattab piagam apa namanya, perjanjian bahwa orang Nasara aman di negeri kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Fathu Makkah, maka posisi di Yaman dipimpin dua pendeta, namanya Al-Aqib was-Sayyid. Dua-duanya adalah pemimpin Yaman pada waktu itu, dan Rasulullah SAW memberikan aman kepada mereka, suaka aman kepada mereka. Jadi seperti konsep dalam Al-Quran yang kita sampaikan tadi, la ikraha fid din, tidak ada apa? Paksaan dalam menjalankan agama. Maka tadi dikatakan kalau saya jadi pemimpin, ya kita doakan semoga panjenengan jadi presiden. Ya, jadi makna dari toleransi adalah membiarkan mereka beribadah tidak mengganggu. Bukan makna toleransi adalah kalau mereka sedang
Di gereja ya kita ikut sholawatan di gereja. Bukan itu makna toleransi. Bahkan Pak Karno ketika membuat Bhinneka Tunggal Ika juga bukan seperti itu yang diinginkan beliau. Betul? Tapi maksudnya adalah kalau kamu Nasrani ya sudah, berarti kamu boleh beribadah di tempat ibadahmu. Yang Muslim beribadah di tempat Muslim. Makanya batasan dalam kehidupan beragama di suatu komunitas sudah diajarkan Nabi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seandainya panjenengan jadi pemimpin harus berusaha untuk menggerakkan, karena Anda adalah seorang muslim, tentu ingin berusaha agar kaum muslimin yang ada di bawah Anda orang yang menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Monggo silakan. Berdiri Mas, biar dengar suaranya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, tentang kedudukan oleh pemimpin ini, apakah harus laki-laki menjadi pemimpin itu wajib laki-laki atau bukan gitu. Nah, kedua, kalau misalnya pemimpin kita itu kayak perempuan, nah bagaimana kita menaati, apakah sama dengan menaati memimpin kayak laki-laki ini atau berbeda juga? Iya. Dalam hadis dikatakan la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan beruntung, tidak akan sukses, tidak akan jaya suatu kaum yang menyerahkan urusannya, kepemimpinannya kepada seorang wanita. Di konsep kepemimpinan dalam Islam itu dhukur, laki-laki. Lalu bagaimana posisi kita ketika kita menjadi rakyat dan pemimpin itu terpilih dengan sistem yang kita lihat di negara kita ini, dengan sistem demokrasi misalnya, kemudian jadilah pemimpin kita itu wanita, apakah kita harus taat? Wajib kita taati. Loh, katanya harus laki-laki kok ditaati. Ada ahkamul syuru', ada ahkamul wuku'. Ada hukum sebelum kejadian, ada hukum setelah kejadian. Podo nazar loh. Nazar iki gak bagus. Misalnya sama nazar, kalau aku lulus ujian, aku akan sedekah 10 juta. Nazar seperti ini gak disenangi Rasul. Betul? Betul apa enggak? Kata Nabi, tidaklah nadar seperti ini kecuali dari orang yang bakhil. Aku nadar kalau aku sembuh aku akan puasa Senin Kemis. Aku nadar kalau aku panen dapat 10 ton saya akan sedekah 10 juta misalnya. Ini nadar yang nggak disenangi, hukumnya nggak bagus. Tapi kalau sudah keperucut diomongkan, hukumnya jadi apa? Wajib. Saya kasih contoh lagi. Contoh lain, mentala istri ketika istri haid. Ini namanya dalam ilmu syar'i tolak bid'i, tolak bid'ah, cerai yang bid'ah. Mentala istri ketika istri kondisi apa? Haid. Ini talak bid'ah namanya. Seandainya laki-laki ngomong ngono dosa deh, tapi terjadi. Paham apa yang terjadi? Bojone haid, oh tak talak kamu. Dosa karena ini talak bid'ah. Tapi gara-gara mau diomongno, jadi apa enggak? Jadi. Termasuk kepemimpinan. Ya, di dalam hadis dia katakan, alaikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'a wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun. Seandainya kalian dipimpin wajib mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh budak dari negeri Habasyah. Perhatikan saya. Dalam hukum Islam ya, budak nggak bisa jadi apa? Pemimpin.
Perang itu gak iso ikut karena dia punya majikan. Makanya Salman Al-Farisi kan gak ada ikut perang Badr, perang Uhud, gak pernah. Karena Salman Al-Farisi dulu itu sempat jadi apa? Budak. Gak bisa dan gak ada syarat dia wajib ikut jihad karena dia posisinya sebagai apa? Budak. Jadi budak itu tidak memiliki dirinya sendiri, apalagi memiliki negara. Dia sendiri aja dimiliki oleh siapa? Tapi itu Nabi ngasih perumpamaan supaya orang itu paham gitu loh. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun, seandainya kalian dipimpin budak dari negeri Habasyah, tetap mendengar dan taat selama tidak memerintahkan hal yang apa? Maksiat. Nah, di situ bisa. Padahal menurut fikih Islam budak itu nggak bisa jadi pemimpin. Tapi nek wis wukuh terjadi, ya kudu ditaati. Kalau nggak gitu akan terjadi fawdha atau keributan. Sama sistem demokrasi yang ngono. Idealnya itu bukan cara Islami, betul? Tapi kalau sudah jadi dan diangkat, ya wajib kita taati. Wallahu a'lam. Tadi ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Seseorang menuntut ilmu, saya bertanya tentang akidah. Jika ada akidah seseorang telah bersih dan jiwanya menjadi suci, maka dia akan melihat benar adalah benar dan yang batil adalah batil. Apakah ini termasuk dalam satu orang yang bertauhid? Bagaimana cara untuk menasihati teman bermajelis yang sama tetapi belum sempurna akidah dan bertauhidnya? Apalagi di zaman yang penuh fitnah dan terpecah belah ini, di mana seorang lebih mengedepankan hawa nafsu, ya masing-masing dibanding dengan ilmu yang telah pelajari. Apakah ini termasuk musibah besar bagi saya di golongan saya ini? Dan saya juga pernah lihat hadis betapa sedikitnya Ahlussunnah. Bagaimana sikap pertengahan Ahlussunnah? Kita dengan Ustaz Joseph Pairon. Wa iya. Jazakallah. Apa pertanyaan ini? Jadi menuntut ilmu itu kebaikan. Ya. Dan kebaikan akan menarik kebaikan yang lain. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang apa tadi? Akidah. Ya, karena tauhid itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, Allah utus para nabi, kemudian Allah turunkan kitab-kitab dari langit, tujuannya adalah mentahqiq tauhid atau akidah. Maka ngaji yang benar adalah ngaji yang mengantarkan Anda kepada Allah. Ngaji yang benar adalah ngaji yang menjadikan panjenengan itu tunduk dan rasa takutnya semakin tinggi kepada Allah. Makanya di Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Jadi ilmu yang benar adalah ilmu yang mewariskan rasa apa? Khasyah. Apa khasyah itu? Takut, tunduk, khusyuk kepada Allah. Itulah ilmu yang benar. Ilmu yang mengantarkan kita untuk semakin khasyah, semakin takut, tunduk, khusyuk, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua butuh proses. Ya, semua itu butuh apa? Butuh proses. Ya, orang masuk surga itu ada 3 tipe. Sampean mau masuk surga yang tipe yang kayak gimana? Saya kasih kabar bahwa orang masuk surga itu tipenya ada 3. Tipe yang pertama, alladzi yadkhulul jannata bila adab wala hisab. Orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, langsung mlebu surga. Ini kelas yang paling
VIP, yang paling top pokoknya. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ini jenis tipe pertama orang yang masuk surga. Tanpa adab, tanpa hisab. Cirinya apa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid membuat bab. Judulnya begini. Bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bila adab wala hisab. Bab barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, semurni-murninya, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Makanya dalam rangka nomor 1 inilah kita ada di sini. Ya, memurnikan akidah kita, peribadatan kita hanya kepada Allah. Dan ini hadiahnya adalah hadiah yang teristimewa, nggak ada hadiah yang diberikan ya kepada suatu amalan melebihi amalan ini, yaitu tauhid. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga tapi pakai hisab. Ya, masuk surga tapi apa? Pakai hisab. Dan hisabnya itu hisab yang mudah. Hisaban yasiro. Ini tipe nomor 2. Masuk surga tapi dihisab dulu. Tapi hisabnya hisab yang apa? Mudah. Dan hisab mudah itu gak ditakoni. Man nuqisal hisab faqad udzib. Siapa yang ditanyai hisab pasti kena azab. Pokoknya doa akhirat kok ditakoni, lapo awakmu biyen wis kena azab. Pokoknya wis ditakoni kenapa wis kena. Man nuqisal hisab faqad udzib. Siapa yang ditanyai hisab kena azab. Aisyah nggak paham dan Aisyah berkata, loh ya Rasulullah, katanya ada hisab yang mudah ya Rasulullah. Kok setiap yang dihisab kena azab? Lalu hisab yang mudah itu yang bagaimana? Kata Rasul, hisab mudah itu tidak ditanyai. Hisab mudah itu al-ard, dipaparkan. Ini loh dulu dosamu di dunia. Ini dosamu A, dosa B, dosa C. Aku tutupi di dunia, aku ampuni di akhirat. Gak pakai ditakoni. Mek diutuno salah itu. Ini awakmu biyen ngelakoni kesalahan ini tak tutup nduk donya kono sing ngeruh, nduk akhirat tak sepuro. Itu hisab mudah. Seandainya jenengan masuk surga nomor 2 iki seneng ta gak? Tapi insyaallah yang pertama kabeh. Sing nomor 3 masuk surga pakai hisab, dan hisabnya hisab yang sulit. Kalau tadi kan hisaban yasiro, hisab mudah nomor 2, betul? Yang nomor 3 itu dihisab dengan hisab yang sulit, dan ini pasti kena azab. Nomor 3 ini pasti kena azab, cuman tetap ditolong Allah. Lah, maksud saya kalau kita merealisasikan tauhid, akidahnya diperbagusi, ngaji sing tenanan, ya, nggak boleh melakukan kesyirikan dengan segala perangkatnya, ikut-ikut kegiatan yang mengandung kesyirikan, Valentine, ikut April Mop, ikut apa lagi? Sedekah bumi, ikut, ya itu bahaya. Makanya akidahnya harus benar supaya masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Jadi begitu Mas ya, wallahu a'lam. 1, 2 terakhir, jangan tambah lagi. 2 selesai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, nama saya Muhammad Adi, saya dari Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah, seorang muslim adalah pemimpin bagi umat manusia. Yeah. Lantas bagaimana dengan daerah yang dimana kita orang muslim adalah minoritas? Bagaimana sikap kita dalam memilih seorang calon pemimpin? Katanya dari NTT, kota mana? Labuan Bajo. Nah,
Beliau menanyakan sebagai seorang muslim bagaimana cara memilih pemimpin. Sebenarnya idealnya demokrasi bukan bukan cara mencari pemimpin yang ideal menurut Islam sebenarnya. Akan tapi jika kita ada di suatu tempat dan memang kita wakilnya, realitanya ada di tempat itu, dan Anda diposisikan, dihadapkan kepada beberapa calon, ada yang muslim, ada yang enggak muslim, ada yang kafir jahat, ada yang kafir tidak begitu jahat, maka pilihlah yang aqallu madarratan, pilihlah yang sedikit madaratnya. Ya, pilihlah yang muslim. Kalau bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, bahkan kalau Anda di Amerika sekalipun, sedangkan di sana itu ada pemimpin yang terkenal sangat jahat terhadap komunitas muslim dan ada yang lunak, maka pilihlah yang lunak. Apalagi ini masih muslim misalnya, maka pilihlah yang tepat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalaupun enggak yang terbaik, minimal yang paling sedikit madaratnya. Berarti sama milih kan? Iya Kak Popo. Ya, kalau mau milih apalagi di daerah minoritas butuh hal yang mengayomi dan kondisi membutuhkan itu, monggo. Politik identitas Ustaz. Ya, memang kita harus punya identitas muslim, yang punya identitas muslim. Ya, tapi kita nggak bahas ya, itu doang buat ceritanya ya. Cuma dalam kondisi tertentu dan ada hajat maslahat, monggo. Dan itu juga pendapatnya para ulama. Terakhir, monggo Mas. Bagaimana cara menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tauhid itu harus mancep di dada kita setiap detik. Ya, tidak boleh terpisahkan. Bahwa tauhid itu apa sih? Ifradullah bil ibadah. Tauhid itu artinya engkau mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ya, kalau masuk pasar, ingat di pasar ada aturan Allah. Masuk masjid ada aturan Allah. Masuk kantor ada aturan Allah. Masuk kamar mandi ada aturan Allah. Masuk rumah ada aturan Allah. Kita libatkan Allah dalam keseharian kita. Perhatikan saya. Selama engkau bersama Allah, tidak akan ada yang merampas kebahagiaan dari dirimu. Ingat nggak antum? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar kafir Quraisy, Rasulullah bersembunyi di gua Thur, betul? Bersama satu sahabatnya, siapa namanya? Abu Bakar, betul? Cari-cari kafir Quraisy gak ketemu, ceritanya panjang. Intinya terendus juga bahwa Nabi sembunyi di gua Thur. Maka orang-orang kafir Quraisy ini sudah ada di bukit gua Thur itu. Mereka di atas, sedangkan Rasul sama Abu Bakar bersembunyi di bawah. Saking takutnya, gelisahnya, bingungnya, Abu Bakar itu ngomong begini, ya Rasulullah, seandainya orang-orang yang di atas kita ini mau lihat kakinya, pasti akan kelip, pasti akan melihat kita. Saking gelisah begitu Abu Bakar. Bagaimana orang kafir ada banyak di situ, senjatanya lengkap. Dan mereka sudah membuat sayembara untuk menangkap Muhammad baik hidup maupun mati. Itu sudah luar biasa kegalauannya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar galau berat, gimana ya Rasulullah, mereka sudah di atas dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan berduka, jangan gelisah, sungguhnya Allah bersama kita. Syarat orang itu bahagia, bersamalah Allah. Pemahaman yang bisa kita ambil dari ayat ini, kalau engkau ingin bahagia, bersamalah Allah. Bersamailah aturan Allah.
Kalau bersama itu bukan zatnya, karena Allah itu zatnya di mana? Di atas arsy. Membersamai Allah adalah melibatkan Allah dalam setiap gerak-gerik kita, keseharian kita. Masuk pasar, ingat ada aturan Allah. Masuk kamar mandi, ingat ada aturan Allah. Bergaul sama istri, ada aturan Allah. Ya, pergi ke kantor, ada aturan Allah. Dalam muamalah, ada aturan Allah. Dan setiap orang yang melibatkan Allah, tidak ada yang mampu merampas kebahagiaan dari dirinya. Dia pasti bahagia selama cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan yang ada pada diri saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita para pemuda yang istiqomah. Para hadirin, saya tutup dengan hadis Nabi. Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhill. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan. Salah satu yang disebutkan Nabi adalah wasyabun nasya'a bi'ibadati rabbih. Para pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan. Saya di hadapan saya ini insyaallah mayoritas para pemuda. Disebutkan di situ pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Gak disebut wong tua ya wajar lah. Soalnya dikei duit nang diskotik juga gak kuat. Ya kan? Gitu kan? Punya uang banyak mau ke tempat pelacuran juga gak kuat. Maka yang disebutkan di situ adalah pemuda. Begitu juga dengan kisah Ashabul Kahfi disebutkan fityah. Dalam Al-Quran disebutkan pemuda Ashabul Kahfi itu loh. Pemuda Ashabul Kahfi itu lafaz yang Allah pakai bukan syab, bukan syabab, bukan. Tapi lafaz yang Allah pakai adalah fityah. Fityah itu dalam bahasa Arab masa sebelum pemuda. Fityah dalam bahasa Arab itu remaja. Itu apa? Remaja. Jadi Ashabul Kahfi yang dikejar-kejar itu yang tidur selama sekian ratus tahun itu, kalau lihat dari lafaz Al-Qur'annya fityah berarti itu remaja. Ya, artinya di situ mereka sudah mengemban beban dakwah. Nah, mudah-mudahan panjenengan para pemuda juga sama, di pundak-pundak kita ini ada beban dakwah. Mudah-mudahan kita sanggup memikulnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.